Oke teman-teman, kembali lagi bersama aku dan Herat Bani dari Fakultas Fisika. Sebelum-sebelumnya, eh, aku akan, ya langsung aja lah ya. Sekarang aku bakal bahas tentang sungai dan banjir nih, atau sungai chapter 16 ini. Gitu. Nah, sekarang sih teman-teman tuh bikin bahwa saya ada interaksi antara biosfer, dan atmosfer itu dapat benar dipahami melalui siklus geologi ini justru ya. Jadi ada hidrosfer, ada biosfer, juga ada biosfer, ada atmosfer itu gampang banget dipahami, bahkan kemungkinan besar kita dapat paham itu karena siklus hidrologi ini gitu, yaitu pertukaran antara air, antara laut, udara, dan daratan. Yang pertama yang perlu kita kenali terlebih adalah tentang seperti kayak evaporasi atau transpirasi kayak gitu-gitu teman-teman. Nah, oke, kita langsung aja bahas tentang sistem bumi khususnya di siklus hidrologi ini. Nah, dari gambar ini teman-teman bisa lihat kalau yang dari laut ke awan ini menunjukkan adanya adanya ini ya teman-teman, apa namanya, evaporasi gitu ya, evaporasi yaitu adalah penguapan gitu ya, tapi dari air, nah gitu. Nah terus kalau misalnya dari tanaman atau dari tumbuhan gitu ya, tadi yang air itu bisa lautan, danau atau sungai gitu. Nah kemudian kalau dari tumbuhan bisa nggak sih? Bisa teman-teman, tapi beda nama prosesnya. Itu prosesnya transpirasi, yaitu sama pengangkatan atau penguapan air, cuman yang dari tumbuhan diuapin oleh matahari gitu. Nah itu namanya transpirasi. Nah, dia tumbuhan itu dari apa ya? Dari stomata gitu ya. Dan penting untuk dicatat bahwasanya banyak wilayah berurutan lebat gitu ya. Kontribusi transpirasi ke atmosfer bisa melebihi evaporasi gitu. Jadi kalau misalnya contoh kayak lautan Amazon di Brazil itu kan tumbuhannya banyak banget yang kita tahu. Dan ya istilahnya transpirasinya atau proses transpirasinya lebih banyak berkontribusi daripada evaporasinya. Bisa, gitu. Bisa. Nah, ada juga dari apa? Dari awan ya, awan, awan dari banyak awan dan mendingin jadi awan kayak berlebat gitu ya. Jadi awan banyak itu namanya kondensasi sama precipitasi teman. Jadi uap air naik ke atmosfer udah kan, itu evaporasi atau dari daun namanya transpirasi itu dikondensasikan gitu. Partikel debu sama partikel debunya ini jadi awan. Dari air, partikel debu bentuk awan namanya kondensasi gitu. Nah terus presipitasi apa? Nah presipitasi adalah jatuhnya air yang awan ini ke bumi atau ke dataran. Bisa dari hujan salju juga bisa, atau es gitu ya. Atau hujan seperti biasa gitu bisa. Nah, terus hujan asam ya bisa juga terjadi di sini gitu, karena memang hujan asam itu bisa dari polusi-polusi debu, sehingga awalnya kan air laut tuh nggak asam gitu ya. Nah terus ketika ketika dia apa namanya bercampur dengan debu yang dari kendaraan gitu yang naik ke atas, dia jadi bisa menyebabkan hujan es. Jadi kondensasi adalah yang sudah tadi uap air sudah naik, naik gitu ya, maupun dari tumbuhan ataupun dari lautan naik, habis itu dikondensasikan atau artinya membentuk sebuah awan. Dan presipitasi adalah jatuhnya air itu sendiri, jatuhnya uap air itu sendiri. Nah terus kalau yang ini apa nih? Nah, ini dia dari jatuhnya air ke daratan, ke permukaan sudah nih lewat, itu namanya infiltrasi. Infiltrasi. Nah, infiltrasi itu air, air yang sudah jatuh ke tanah, gitu ya. Airnya sudah jatuh ke tanah, dia meresap dulu, meresap ke tanah tumbuhan. Nah, terus kan sekarang apa? Ada yang tanamannya itu atau di sebuah wilayah gitu kita buat kita sebutnya, dia nggak ada tumbuhannya atau tumbuhannya sedikit. Nah, itu bisa menyebabkan run off, run off atau airnya ini dia nggak merembes ke tanah, nggak masuk ke tanah, akhirnya dia lewat aja gitu. Akhirnya terjadinya banjir. Dan inilah
kenapa di wilayah Jakarta ya itu bisa terjadi banjir, bahkan banjir bandang ya karena ini teman-teman. Ya karena memang resapannya atau tumbuhannya ini nggak ada. Jadi akhirnya air hujan nggak bisa masuk permukaan tanah gitu. Air hujannya nggak bisa masuk ke permukaan tanah. Akhirnya dia run off, langsung kembali lagi ke laut. Gitu. Harusnya dia infiltrasi, dikelola di tanah, masuk tanah, cuma karena memang nggak ada resapannya ya akhirnya dia run off. Gitu. Dan apa infiltrasi juga dipengaruhi oleh jenis tanah gitu ya. Jenis tanahnya, vegetasi tumbuhannya, juga intensitas hujannya gitu. Yaitu apa lahan berhutan ya meningkatkan vegetasi tadi gitu ya. Dan kalau misalnya lahannya sedikit sekali hutannya ya kayak Jakarta gitu ya mungkin aku sebutnya. Karena ya segitu nggak ada resapan ya bahkan sedikit sekali bahkan yang punya taman kota itu sedikit sekali. Terus, and then di sini kita bahas air yang mengalir ya. Nah, di apa? Di sini aku udah highlight ya. Di gambar 16.2 ini, di sini gambar ini ya. Jadi itu menunjukkan proses profil longitudinal atau dari sungai yang dari samping gitu ya. Ya dari apa sungainya nih dari yang titik nanti kita belajar dari itu pola sungai yang seperti apa. Ya. Jadi dari pola-pola sungai seperti ini mengalir ke dari hulu ya hulu sungai mengalir ke sini saya plan gitu nanti kita juga belajar fruit plan itu apa gitu ya uh, fruit plan dan lain-lainnya awalnya ini kita akan belajar habis itu dia mengarah ke muara sungai ke ujungnya jadi sini di laut ya biasanya dari sungai kan arahnya ke arah laut gitu ya ini juga nanti kita belajar tentang delta itu apa nanti kita belajar tentang delta juga dan 16B ini 16.2 ini nomor tahap sih gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya sungainya itu melintang, sungainya itu di pegunungan terjal, biasanya dia akan membentuk lembah V gitu. V kan lembah V gitu ya, dari tinggi itu rendah gitu. Itu kan bentuk lembah. Nah, kan ada sungai, yang akhirnya ya sungainya lewat situ gitu. Dan kalau misalnya yang C, dia dataran aja gitu. Jadi sungainya melewati dataran aja, nggak melewati lembah. Ini kalau misalnya ini di sini kalau lihat dari kontur ya teman-teman ya kontur kita udah belajar juga apa itu kontur ini dia bentuknya yang B gitu ya ya karena ini dia melewati lembah-lembah gitu teman-teman melewati kontur-kontur yang tinggi sehingga air itu melewati lembah yang bentuknya V jadi dia masuk ke sini air gitu sementara bawahnya sini ya dataran-dataran ya gitu dataran yang dataran rendahnya seperti itu kan nah di sini di gambar ini juga di 16 juga ini sungai itu tetap berada di jalurnya gitu ya itu kan flood plain kan jalurnya cuman kalau misalnya ada banjir gitu ya kalau misalnya ada banjir atau memang debit airnya sudah kebanyakan karena itu tadi ada banjir ataupun apapun dia akan seperti gambar B kalau ini dia akan flood plain akan menyebar ke daerah banjirnya, daerah dataran banjirnya, sehingga akan menjadi bentuk gambar yang seperti B ini. Gitu. Menguap, ya, kira dia ya, itu tadi. Nah juga Pak, nggak semua air itu bergerak di permukaan tanah, itu dalam permukaan. Terus juga kita juga mengenal di sini itu adalah situas, gitu ya, situas gitu ya, dan dia adalah apa lapisan tipis gitu ya lapisan tipis ada yang air gitu nggak bisa ngalir ke bawah gitu. Jadi ya dia akhirnya menyebar gitu di permukaan tanah ini yang situas gitu kita juga kita situas ya jadi dia nggak ngalir ke bawah
Tuh akhirnya dia menyebar dari dataran tadi ya kita udah belajar yang ini dia akhirnya menyebar gitu ya. Dan menyebar karena apa tadi? Ya karena ini gambar-gambar ini nih, nah itu menyebar bisa karena banjir atau debit tinggi kan ya karena banjir gitu. Nah terus terus kita belajar ya teman-teman ya. Kita belajar di sini gambar ini. Ini di sini kita lihat gambarnya ini apa sih gitu ya. Kita belajar pola aliran sungai gitu. Nah tadi yang seperti aku sebutkan di awal, pola dendritik ini pola yang dimana seperti akar-akar serambut gitu, akar-akar tanaman itu dia menyebar-nyebar gitu. Dan udah dia nama pola itu dendritik, dia menyebar-nyebar. Jadi dendritik ini bukan sungai yang sungainya datar gini, habis itu dendritiknya di atas gitu ya. Enggak, dia kan namanya air pasti ngalir ke bawah, nggak mungkin ke atas kan. Ya udah maksudnya pola dendritik ini adalah suatu pola yang dimana dari gunung yang terjal yang tinggi itu membentuk suatu pola. Polanya itu ya berarti di sungai-sungai kecil yang dimana sungainya itu seperti akar-akar gitu. Nah itu namanya pola dendritik. Tuh. Sementara kalau misalnya radial adalah bisa radial eh, yang dia mengarah dari atas ke bawah gitu ya. Misalnya dari gunung dia itu ada aliran sungainya gitu ya. Misal gunung segini, tapi itu ada aliran sungainya, dan dia jatuh gitu. Nah, turun. Ada juga yang dari sentral ini dari banyak arah ke sentral. Itu namanya radial juga. Gitu. Jadi dia ada dua jenis radial. Ada yang namanya sentripeta yaitu ke tengah dari dataran tinggi gitu. Dataran tinggi habis itu dia arah sungainya ngarah ke bawah. Itu namanya sentripetal. Nah, terus kalau misalnya sentrifugal, radial sentrifugal, itulah dia justru yang dari atas ke bawah. Kalau sentripetal dia dari dataran sini, dataran tinggi samping itu dia ke bawah. Cuman kalau misalnya sentrifugal tadi dari tengah gitu dia menyebar ke arah bawah, ke arah kaki gunung gitu. Ada juga rektangular. Rektangular ini adalah suatu pola sungai. Yang ini dia siku-siku gitu. 90 derajat. Jadi saling tegak lurus. Jadi saling tegak lurus. Namanya rektangular. Terus kita juga ada pola pola trellis ya. Trellis sendiri betulnya kayak cabang-cabang. Kayak cabang-cabang. Cuman bukan cabang seperti dendritik tadi, bukan cabang seperti pohon-pohon tadi. Kalau misalnya kita lihat dari penjelasannya, terdiri dari aliran utama paralel gitu, dengan anak sungai pendek gitu. Kemudian disebut seperti itu namanya trellis. Jadi di mana itu terbentuk ketika batuan lapisannya, lapisan batuannya itu erosi, tahan erosi gitu ya. Dengan nggak tahan erosi, jadi ada batuan erosi sama batuan yang nggak tahan erosi ini akhirnya terbentuklah pola trellis ini. Gitu. Jadi maksudnya adalah pola trellis ini terbentuk ketika daerah batuan sedimen yang terlipat kuat, di mana ada lapisan batuan cerah sama lunak ini bergantian. Akhirnya dia menyebabkan suatu pola pola trellis gitu. Nah, terus faktor-faktornya itu apa aja gitu yang mempengaruhi erosi sama endapan sungai. Yang pertama ada gradient. Gradient atau kemiringan sungai gitu ya. Kita bahas kecepatan dulu ya, biar rasa urut sama ini. Nah, itu biasanya sungai itu bisa mengalir antara uh, 5 km per jam atau bahkan 3 meter per jam, 5 km per jam gitu. Nah, juga ada namanya kecepatan ini bisa mempengaruhi faktor yang paling penting juga kecepatan ini. Karena energi kinetik dan kekuatan erosi ini
meningkat secara berkala ketika kecepatan atau velocity sungainya ini meningkat juga gitu. Kalau misalnya kecepatannya rendah, maka sedimen-sedimen yang ada di sungai ini dia mengendap. Cuman kalau misalnya dia sungainya ini keras, sungainya ini velocity-nya itu maksimum atau kecepatan yang sangat besar, maka akan terjadi erosi. Sementara kalau misalnya dia sungainya ini kecepatannya nggak mencapai titik tinggi, maka ya batuannya akan mengendap. Sedimen-sedimennya akan mengendap. Kalau misalnya dilihat dari gambar ini, nah ya, nah ini ada tempat-tempat titik-titik terjadinya maksimum velocity. Di sini ada A sampai aksen. Jadi dari arah sungai sini mengalir kecepatan maksimum ke sini. Terus dia mengalami benturan kan. Akhirnya ketika mengalami benturan kecepatannya berbeda. Kecepatannya nggak di sini, cuman di sini. Jadi tegak lurus, bukan tegak lurus maaf, dia lurus kecepatannya. Nah, kalau misalnya nggak di sini kan, jadi dari A ini, dari titik A dia nggak ke sini, arah kecepatannya bukan di sini, gitu ya. Di sini arah kecepatannya bukan di sini, tapi dia di sini. Ya. Karena emang ini adalah suatu velocity gitu ya, suatu konsep juga yang dimana dia kecepatan nggak mungkin dia arahnya di sini lurus, pasti dia kecepatannya akan lurus gitu. Nggak mungkin belok-belok gitu. Dia akan lurus. Nggak mungkin kanan kiri gitu. Nah ini juga kan, maka dari titik B ke C juga kecepatannya di sini. Karena memang benturannya ada di sini. Gitu. Benturannya ada di sini. Jadi nggak mungkin arahnya itu, nggak mungkin arahnya di sini. Nggak mungkin arahnya ke sini. Soalnya benturannya ada di sini. Gitu. Itulah yang, dan ini juga menyebabkan eh, kecepatannya gitu ya, menyebabkan adanya erosi ataupun deposisi ataupun ada namanya terbentuknya koin bar gitu. Nah di sini kan, di sini adanya koin bar ya karena kecepatannya gitu ya tadi, karena kecepatannya ada di bagian sini, ada di bagian kecepatannya itu ada di bagian sini. Ketika dia ini aku gambar aja ya teman, aku draw aja berganti. Nah ini kecepatannya ada di sini, makanya dia mengalami erosi. Yang di A aksen ini mengalami erosi karena kecepatan tadi kan. Ya mungkin karena kecepatannya sudah melebihi batas kurvanya itu dia mengalami erosi di bagian A aksen ini. Nah terus apa yang terjadi di A? Di titik A adalah pengendapan, pengendapan pengembangan, pengendapan maaf, pengendapan sedimen. Itu karena kecepatannya rendah, sehingga dia partikel-partikel ataupun suatu endapan bisa terendap di titik A ini karena kecepatannya turun. Begitu pula yang ada di titik C ini, yang dimana ini tererosi di bagian C. Kenapa bukan tererosi di bagian C, C, C yang satunya lagi? Karena memang kecepatannya itu dia arahnya ke sini. Nah, karena kecepatannya itu mengarah ke sini, bukan mengarah ke arah C aksen. C aksen, nah C aksen di bagian C aksen ini akan mengalami namanya deposisi. Kenapa ya? Sama itu tadi. Setelah aku jelaskan ya, karena dia kecepatannya itu rendah. Yang dimana erosi akan terjadi ketika kecepatan sungai itu meningkat. Jadi bukan karena kecepatannya rendah akan terjadi erosi, bukan. Jadi intinya erosi akan terjadi ketika kecepatannya itu sudah melebihi batas minimum akan terjadi erosi. Contoh misalnya nanti kita ada play, ada pasir atau ada apapun, dia punya kecepatan minimum untuk dia tererosi. Maka dia akan tererosi di kecepatan segitu. Seperti itu. Seperti itu kan. Juga ada gradient gitu. Sama sebab aliran sungai pun bisa mengalir gitu ya, bisa kencang atau enggak ya karena dari dasar lereng itu sendiri. So kalau misalnya dia lerengnya itu
semakin mereng atau miring gitu ya, maka akan semakin secara cepat gitu ya. Sementara kalau misalnya yang datarnya landai gitu, landai, maka ya udah, nggak bakal, bukan nggak bakal, kecepatan aliran sungainya itu melambat karena dia datar. Sehingga kalau yang dari gradien yang miring, ada tekanan dari atas, dari gravitasi ke bawah, sehingga arah sungainya atau aliran sungai ini tertarik ke bawah. Juga ada bentuk salurannya. Nah, bentuk salurannya ini juga bisa menyebabkan uh, sungai gitu, bisa mempengaruhi erosi dan pembakaran. Kalau misalnya dia misalnya batuannya batuannya itu aliran sungainya mengarah ke batuan yang lebih keras, kalau sulit dierosikan, ya maka dia akan berbelok, karena kan namanya air kalau kena batu yang keras, dia dia belok antara antara di belok kanan itu ke sini gitu. Nah, coba kalau misalnya dia kena batu, dia lihat soalnya di batu yang dimana mudah tererosi, maka soalnya dia akan lewat gitu. Dia akan tererosi ini batuan yang mungkin ini. Tapi tetap dia pasti akan lewat kanan kirinya juga gitu. Kalau kanan kirinya juga. Nah, mungkin nanti setelah bertahun-tahun gitu, puluhan tahun, dia akan masuk ke dalam batuan atau airnya akan masuk ke dalam gitu. Nah, untuk sementara waktu batuan yang keras ini, batuan yang menenek ini, batuan yang menenek ini, airnya dari alat sungai yang menabrak batuan ini, dia akan ke kanan atau ke kiri, tetap nabrak, cuma nanti akan ke kiri atau ke erosi nanti. Di sini gambar yang tadi ya, ini adalah kecepatan. Kalau misalnya dia bisa dilihat di sini, kalau kecepatannya meningkat, ini, maka play saat play di situ saat, kemudian ada sand, gravel, ini bisa mengalami namanya erosi. Erosi. Dari sini bisa contoh ngambil ngambil clay itu, dia akan tererosi kalau misalnya dia kecepatan airnya 500 ke atas, 500 ke atas misalnya, akan tererosi. Cuman kalau misalnya kurang dari 500 ya, dia akan terbawa aja gitu, tanpa adanya erosi gitu. Dan dia ya udah fine aja. Tapi misalnya kayak gravel, gravel ini dia bisa terdeposisi. Dia akan, kalau misalnya rendah gitu ya, aliran kecepatan sungai rendah, dia akan terdeposisi sampai titik 200-300 cm kubik gitu, cm per second, aliran airnya, debit airnya mengalir segitu. Maka ya gravel ini atau sand ini akan mengalami deposisi, dan dia kapan akan terjadi erosi ya ketika sudah melewati batas kecepatan dia. Contoh batas kecepatan dia adalah 300 cm per second. Maka ketika sudah melebihi batas itu, maka gravel ini akan mengalami erosi. Akan mengalami erosi. Juga ada debit sungai. Debit sungai udah pasti. Yang dimana ketika aliran sungai ini makin banyak airnya, maka erosinya akan makin cepat. Dia bahkan mempengaruhi deposisi ataupun erosi ini. Semakin banyak debit airnya yang ada di sungai itu, dan dia kecepatannya lambat, maka akan terjadi deposisi yang sangat mendominasi di erupsi. Dan ketika kecepatannya cepat, kecepatannya melebihi 500 cm per second, maka dia akan mengalami debit airnya banyak, kecepatan airnya tinggi, maka dia akan mengalami erosi. Tapi kalau di tengah-tengah, itu dia akan mengalami transportasi atau terbawa aja. Nggak ada posisi, nggak erosi. Gitu. Dan di gambar ini, ya, kita bisa lihat bahwasanya sungainya ini mengalir cepat, ya, karena bentuknya seperti ini, gitu. Karena bentuknya dia nggak landai seperti yang gambar itu, nggak landai seperti gambar B, sehingga kecepatannya berkurang kalau di gambar B. Karena dia melebar, sehingga kecepatan sungainya dia ya udah tenang gitu. Tapi ketika dia ini sempit, di sudut sempit,
sama tekanan yang makin kecil gitu ya, maka dia aliran sungai ini makin kencang karena memang jarak permukaannya itu sangat sedikit, nggak landai, sehingga membuat sungai ini kecepatannya mengalir sangat cepat dibandingkan dengan gambar yang ini tadi. Dan juga kalau misalnya ada batuan di daerah sini, ada batuan, dia juga bisa memperlambat walaupun bentuk sungainya yang C ini seperti A, lebih sedikit permukaan atau bentuk sungainya jalan dari mendalam gitu. Kenapa bisa terjadi pelambatan di titik C di gambar C? Ya karena gambar C ini ada batuan-batuan yang bisa batu-batu besar bahkan memperlambat aliran sungai. Bisa memperlambat aliran sungai ini sehingga membuat membuat aliran sungai ini melambat. Nah ini tadi yang apa, gambar 16.9 ini yang A, dia kan aliran sungainya akan cepat gitu ya. Aliran sungainya akan cepat di bagian sini ketika uh, menabrak batuan yang tahan erosi. Ketika batuannya aliran sungai menabrak batuan yang tahan erosi, maka dia akhirnya membelok. Jadi dia membuat jalur lagi, buat jalur lagi, buat jalur lagi. Sehingga yang tadinya lurus menabrak batu jadi belok kanan, belok kiri. Betul. Nah, terus yang B ini juga gimana? Nah, yang B ini juga mempengaruhi nanti sungai gitu, aliran sungai. Karena apa? Dari tebing yang curang misalnya. Ada aliran sungai di bagian sini. Ya. Ketika ada longsor gitu ya, ada longsor, dia jatuh, dia akan mempengaruhi aliran sungai. Mempengaruhi kecepatan aliran sungai juga. Karena yang tadi, seperti batu tadi, dia kan mengalami tekanan dari sini, masuk sini, dia penyempitan. Ketika penyempitan itu terjadi, maka aliran sungainya ini makin kencang. Gitu. Oke, tadi kan kita sudah pernah bahas. Ketika aliran sungainya ini kecil, tidak landai seperti yang gambar B itu, maka kecepatannya lambat. Ketika dia gambarnya seperti A, luasnya itu sampai kanan kiri kecil, maka dia akan cepat, akan kecepatannya akan meningkat. Sama seperti gambar B tadi, gambar B ini, dia kecepatannya akan meningkat karena adanya penyempitan di jalur. Dan jembatan juga ya, nih gambar T atau jembatan ini juga mempengaruhi aliran sungai. Kecepatan aliran sungai itu juga bisa meningkat ya karena ini tadi karena ada jembatan gitu. Karena sehingga membuat penyempitan di aliran sungai ini baru nanti dia akan terjadinya aliran sungai yang aktif. Dan ini batu-batu granitnya besar ya. Kok bisa? Kok bisa di sini? Kok bisa di sini? Kok bisa ada di sini gitu ya? Terjadi di sini. Nah itu karena adanya kecepatan tadi. Batu besar ini berpindah saat banjir gitu kan. Karena debit airnya itu banyak sehingga membuat batu yang puluhan ton gitu bahkan 1.000 ton mencapai 1.000 ton ini bisa terangkat karena debit airnya tadi itu sangat kencang kecepatannya yang tadi ya sama banyak debit airnya maka akan bisa batunya ini maka batunya ini akan terbawa oleh arus sungai tadi. Oke. Okay. Bahkan kalau misalnya debit banjir itu bisa mempengaruhi debit sungai 50 sampai 100 kali lipat. So, banyak banget. Gitu. Dan juga kan tadi sudah kita jelasin ya proses ini. Biasanya kan dia mengikis batuan ke sedimen di atasnya jika memang kecepatannya itu mencapai minimal sungai gitu ya. Jika kecepatan mencapai minimal sungai, di mana misalnya gravel tadi 500 cm per second baru dia akan tererosi. Nah, ketika sudah 600 cm bahkan 520 cm per second, maka dia akan mengalami namanya erosi gravel ini. Dan juga ada namanya tekanan hidrolik. Dan dari erosi ini menyebabkan adanya
membentuk suatu tekanan hidrolik yang dimana dapat mengikis material yang longgar tadi, material sedimen-sedimen tadi. Di gambar nanti sebelah sini ya, itu juga tadi mesin hidrolik merujuk kemampuan air mengalir untuk mengangkat dan mengirimkan batu dan sedimen gitu. Jadi di sini ada gaya hidrolik di sini, sehingga juga dia sedimen yang terangkat dari sungai bisa mengangkat ya, aliran air bisa mengangkat dan akhirnya dia terbawa oleh air ya. Itu juga dia nanti suatu partikel dia bisa melompat gitu ya, lompatnya split mantul, bukan melompat, mantul gitu. Dan itu bisa tergantung memang berat atau masa dari suatu benda tersebut gitu. Contoh kayak batu ya dia akan mengalami rolling ataupun berputar. Sementara ini berbeda akan terangkat karena memang masanya memang airnya bisa mengangkat suatu sedimen ini sehingga dia terangkat dan akhirnya tertransportasi ke daerah lain. Sementara yang masanya seperti bola kecil di fase gitu, cuma lebih besar bola salju gitu ya. Dan maka dia akan mengalami mentor gitu. Ketika ada air yang dimana airnya itu bisa yang dimana airnya tadi sudah mencapai batas minimum untuk batunya ini terangkat gitu. Dan ini adalah ketika sedimen ya, atau dari tadi kan kita sudah belajar air itu bisa membawa sebuah sedimen ya, sebuah sedimen. Dan ini dan di gambar ini adalah di mana batuannya ini mengalami erosi sedimen gitu. Jadi erosinya bukan karena air, tapi ada bantuan dari sedimen-sedimen tadi sehingga bisa membuat batuannya ini bisa mengalami erosi. Ada juga namanya abrasi ya. Dan abrasi ini kan proses mekanis gitu, apa ya. Jadi yang tadi, jadi gambar ini adalah abrasi sebenarnya, abrasi. Jadi mekanismenya sedimen ini terbawa oleh air, misalnya sedimen ini bisa pasir, kecil ataupun batu. Jadi yang bertindak seperti apa sedimennya bukan air, lebih banyak sedimennya, lebih mendominasi sedimennya daripada air. Contoh kayak kayu di amplas. Nah itu amplasnya adalah sedimen yang dibawa oleh air, kayunya adalah batu ini. Jadi amplas terus digerus oleh sedimen yang tidak membentuk sebuah lubang lumayan besar di sini gitu. Nah, terus gimana sih apa transformasi sedimen gitu ya atau streamlat dibagi menjadi tiga bentuk gitu. Dia bisa larutan gitu ya, materialnya itu terlarut gitu atau suspensinya bebas. Jadi partikel kecil ringan seperti tadi itu bisa melayang-layang makan mantul-mantul ataupun bisa eh, bahan dasar yang lebih besar gitu misalnya kayak tadi pasir kecil. Nah itu bisa saltasi atau melompat-lompat tadi gitu ya. Bisa melompat-lompat seperti tadi. Ataupun dia bergeser, dia bisa geser. Contoh kayak misalnya di uh, sini. Nah itu dia rolling. Nah ini rolling ini terjadi dia itu beban beban dasar. Itu ya, dia itu larutannya itu berat gitu. Masanya berat sehingga dia itu uh, dia karena bentuknya bulat maka dia akan rolling gitu. Dan dia akan sliding juga bisa. Sliding bisa seperti gambar ini ya, seperti gambar ini ataupun dia juga bisa saltasi lompat-lompat seperti ini. Nah, batu-batu ini ya karena partikelnya butiran pasir gitu ya. Dia ada masanya sedikit lebih besar, maka dia saltasi, akhirnya melompat sampai. Nah, sementara yang ini, jadi ada sebuah partikel-partikel kecil gitu ya. Dan dia akan mengalami namanya peleburan gitu ya. Atau dia akan ikut air ke atas. Namanya ini ya, karena
dia sangat kecil, juga ringan gitu, pasir pasir halus gitu ya. Karena akhirnya turbulensi oleh air. Kemudian dia melayang-layang. Jadi ada rolling gitu ya, rolling seperti batuan tadi. Di batuan ini dia akan mengalami rolling. Sementara sliding ini ya dia berat, cuman dia masanya terbentuknya nggak bulat gitu ya. Maka dia sliding bukan rolling. Habis itu partikel kecil seperti ini sudah ada bermasa, cuman lebih ringan daripada batu-batu yang besar ini tadi. Maka dia akan mengalami rolling, akan mengalami saltation. Dan dia ada partikel yang dimana bisa bercampur dengan air, dia bisa ke atas terbang gitu, berbulan. Ketika memang partikel itu sangat kecil dan halus gitu ya. Ini yang tadi, yang dimana kecepatan sungai ini terendap gitu ya. Sedimen-sedimen ini terendap karena kecepatan sungai tadi. Gitu. Nah, terus di gambar ini apa sih? Ada bar gitu ya. Di mana barnya awalnya ada di sisi kanan. Ada di sisi kanan sini. Nah, ketika kita banjir, maka dia bisa B atau tidak ada atau terangkut semuanya ke transportasi ya karena banjir ini atau membentuk bar yang baru atau membentuk sebuah endapan-endapan baru samping kanan atau di kiri. Yang terjadi kanan aja dia bisa di tengah-tengah gitu. Bisa di kanan kiri maaf. Yang terjadi kiri aja bisa di kanan kiri, kalau bisa di kanan awalnya di kanan bisa di kanan kiri. Karena ya tadi banjir itu tadi. Kalau ada banjir tadi ya akhirnya bosnya di situ. Gitu. Dan kalau misalnya kita lihat di gambar ini, ya itu namanya endapan pressure. Di mana di sini kita tadi yang gambar A adalah sungai tadi, yang dimana di sini adalah tererosinya, di sini endapannya, karena poin barat karena tadi kecepatannya melambat sehingga membuat dia sedimennya itu terendap, bukan malah tererosi. Dan ini juga ketika parah sini, maka daerah sini yang tererosi, bukan daerah sini. Justru daerah sini adalah yang terendap, daerah sini yang terendap. Nah, kalau misalnya lihat dari air terjun, dia kan pasirnya dibawa dari sini. Dibawa dari sini, di sini, sini, dan akhirnya dia jatuh ke bawah sini, yang menyebabkan dia terendapnya di bawah sungai, di bawah sini. Itu biasanya ini adalah suatu air terjun. Kan? Biasanya air terjun seperti ini kan, dia bawa partikelnya dari sini, jatuh ke bawah sini, terendap. Ya terus kenapa nggak bisa ke sini lagi dia? Nggak bisa ke atas lagi? Karena itu tadi, kecepatannya dari awal jatuh tuh, set, dan dia udah nggak ada kecepatan lagi. Kecepatannya atau gayanya itu sudah malah sedikit menghilang. Jadi dia nggak bisa membawa partikelnya lagi, nggak bisa membawa partikelnya lagi ke arah sana. Nah ini kalau misalnya yang C ini depresi basal, berarti ya ini bentuk bentuk rata-rata gitu. Bentuk rata-rata sebuah musim. Di sini ada bolongan-bolongan, ada golongan-golongan yang akhirnya di mana terisi oleh sedimen. Terisi oleh sedimen. Yang ini tadi, yang 16 gitu ya, gambarnya ini, ya dia memperlihatkan bahwasanya uh, kegundukan di tengah-tengah aliran sungai. Tadi yang sudah saya jelaskan juga, bisa mengubah aliran sungainya itu jadi bercabang, memperlebar. Darinya sungainya lurus, terus gitu aja, ada tengah-tengah di sini ada suatu masalah yang sangat berat, tahan erosi. Maka ketika aliran sungai yang melewati tahan erosi ini, dia akan melebar ke sampingnya. Maka sungai di sini, segini aja, dia bisa makin melebar.
karena adanya batu di tengah-tengah tadi. Dia akan melebar sehingga membentuk aliran sungai yang baik. Kalau misalnya yang B, dia ketika ada kelebihan sedimen, ya dia akan uh, dibagi-bagi gitu, akan dibagi-bagi percabangan-percabangannya. Jadi yang A ini itu kayak cuma satu kumpulan sedimen, sehingga ya gini aja. Kemudian yang B ini adalah ketika sedimen ini kebanyakan gitu ya, itu banyak, yang akhirnya ya dia akhirnya sungainya makin lebar kemana-mana. Dan yang C adalah ya ini seperti ini tadi. Nah, ini dia membawa begitu banyak sedimen sungainya sehingga membentuk endapan-endapan yang sangat banyak pula gitu. Nah terus apa sih ini tipe apa molekul-molekul gini. Nah dia lah ada sungai yang molekul juga, sungai atau ya kita molekul ya pokoknya Minder ya atau Minder 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 gitu ya. Nah cuman dia akan membelok seperti ini. Nah ini karena ya tadi gitu kan kecepatan arus sungai ini sendiri, dan ini makin lama dia akan membentuk sebuah patok atau terjadi pemotongan di daerah sini. Karena erosinya di sini akhirnya membuat dia saling mereaksi arah sini. Jadi ada erosi dari kanan, erosi dari kiri masuk, dari kanan masuk, sehingga membuat dia ini sungainya makin tergerus, akhirnya patok. Oke. Akhirnya yang ini menjadi sebuah oxbow atau kapal kuda, karena membentuknya gitu ya, bentuknya seperti kapal kuda. Namanya dengan oxbow gitu ya. Ini bisa lihat dari gambarnya adalah erosi sungai, ya, disebabkan oleh sungai. Ini memang ya, erosi sungai seperti itu gitu. Erosi sungai yang memang seperti itu. Bagaimana? Tuh, erosi sungai. Dimana yang A ini sebelum sebelum 1965 Maret, dan B adalah setelah Maret 1965. Betapa memang mengerikannya erosi ini gitu. Betapa memang mengerikannya erosi ini bagi kita gitu. Awalnya yang seperti seperti ini, sehingga dia aliran sungai itu menabrak tanah yang di situ sehingga tererosi, dan ya, akhirnya ketika Maret 1995 sebagai contoh di sini dia tererosi banget. Terus kita juga tadi belajar flood plain ya, sungainya flood plain. Dia itu ketika sungainya gitu ya, ketika sungainya ini meluap atau banjir, maka dia akan keluar, maka airnya ini akan keluar ke sini, bisa ke sini juga gitu. Dan akhirnya ya nanti sedimen-sedimen yang terbawa ya akan di situ gitu, akan tersisa, nanti nanti kita belajar akan tersisa sedimennya di situ gitu. Ini tadi yang apa, laporan sungai ya, laporan sungai, sehingga awalnya seperti ini, sedimennya makin banyak di daerah sini, karena terbentuklah sungai yang seperti ini. Nah terus endapannya makin banyak, maka secara logika dia makin ke arah sana dong, makin ke arah sini, erosinya. Dan akhirnya ya udah semua terjadi erosi melebar-lebar ke sini. Akhirnya nanti dia cuma segini, ya makin lama kan segini, itu pakai mengetik gitu itu. Awalnya gini, ini endapan sebelah sini, ketika sungainya makin banyak membentuk endapan, maka dia akan menuju endapan. Jadi sungainya makin makin panjang sampai sini, makin panjang nih pasarnya. Dan ini adalah sebuah akhir, bukan sebuah akhir, ini masih, maksud saya bisa panjang sini juga. Dan ini akhirnya terbentuk dari ya banyak endapan tadi gitu, yang dibawa oleh sungai. Nah tadi apa, penutupan Oxbow ya, untuk kata Papua ya, kenapa? Karena
karena di sininya erosi, di sininya erosi, sehingga nanti makin lama akan seperti ini. Nah, makin lama akan seperti ini lagi, gitu ya. Makin lama makin seperti ini lagi, gitu. Dan ini bisa untuk sebolek atau ada dataran sebetulnya tadi, karena bisa jadi karena pengamatan sedimen yang dibawa oleh aliran air tadi di bawah, dan untuk sebuah sedimen gitu ya, untuk sebuah dataran bahkan akhirnya terbentuklah sungai ini seperti Oxbow ya, dan Tapal Kuda ini. Sungai Tapal Kuda ini bisa terbentuk gitu. Ini tadi contohnya ya di Sungai Blackfoot. Terus di sini juga ada tadi Fruit Flag, yang mana dataran banjirnya ini terjadi ya karena aliran sungainya ini banyak debit airnya, tiba-tiba air yang debit masuk debit masuk debit air itu makin banyak, akhirnya volume air melebar melebar melebar, kira ya ke dataran banjir tadi karena kedekatan tadi. Makanya kita sebutnya dataran banjir karena memang ini ada dataran yang seharusnya ditempatin, emang akan terjadi banjir ketika debit air sungai ini meluap atau dari banjir, maka malah di di pemukiman malah dimukimi oleh warga, akhirnya ya udah terjadi hujan kebakaran banjir. Dan apa, dataran banjir juga terbentuk hampir sebenarnya dari lapisan horizontal gitu ya, dari butiran-butiran halus akhirnya dia ya terbentuknya dataran banjir itu sendiri gitu ya. Di sini dia bisa dilihat, nah ini harusnya nggak ditempatin, cuman ini karena memang itu sama kurangnya pengetahuan, akhirnya udahlah kita bangun aja nih, kita bangun sebuah rumah pemukiman di daerah sungai ini, padahal memang itu sudah flood plan gitu, memang itu akan terjadi banjir ketika debit air sungainya meningkat, maka terjadi banjir seperti ini tuh. Dan sisa-sisanya bisa menjadi back swamp atau rawa-rawa gitu, bisa terjadi rawa-rawa ya, karena tadi ya sisa atau setelah banjirnya masih menyisakan, ya mungkin karena ada dataran yang cekungan ke bawah gitu ya, cekungan ke bawah, maka airnya itu masuk ke cekungan itu, akhirnya membentuk backstone itu rawan masih ada peninggalan dari banjir. Nah terus gambar ini adalah delta ya, yang dimana sedimennya ini dia terbawa oleh sungai tadi ya, dari hulu itu ke muara, karena memang sedimen-sedimennya makin lama makin menjorok, itu membentuk delta. Itu membentuk delta. Nah, jadi delta itu apa sih? Jadi kayak bentuk lahan akibat sungai ini masuki badan air gitu, atau masuki laut, bisa danau ataupun waduk gitu. Yang dimana ada pelambatan air di situ. Dimana dari sungai yang mungkin alirannya atau kecepatannya tinggi bisa melambat ketika sudah memasuki laut ataupun danau. Dan akhirnya sedimen-sedimen tadi yang terbawa oleh sungai dia mengendap di situ, mengendap di situ. Ini seperti ini tadi, yang dimana adalah ini delta juga gitu ya. Ada juga ini, nah ini delta juga ya, karena tadi dari sungai sini mengendap ke sini-sini, arah sini, udah akhirnya menyebabkan itu banyaknya endapan-endapan di sini. Itu juga dari satu sungai pemuara itu mengendap banyak di sini gitu ya. Sini juga ya. Ya ini karena dari deltanya gitu ya. Ya akhirnya bentuknya seperti ini gitu, akhirnya banyak endapan-endapan gitu yang masuk ke arah sini, akhirnya membuat dia terendap, membentuk sebuah delta. Nah kalau yang A ini itu delta domisili apa namanya, penghalang gitu ya.
Terus ini ada delta di Bangladesh, juga ada di Mississippi. Nah, terus kalau misalnya di Kepri itu ada nggak sih apa maksudnya tumpukan sedimen gitu, tumpukan sedimen besar, bentuknya kipas atau kerucut gitu, bentuknya kerucut dan biasanya itu terbentuk di tempat yang kecepatan airnya itu berkurang saat keluar. Ya ada, kurangnya pan aluvial ya. Nah kalau misalnya kita lihat, nah di sini adalah pan di sini pan aluvial gitu, di mana endapan-endapan sungainya atau di sini tuh awalnya ada air dan yang sedimennya ke bawah ke sini akhirnya ya membuat aluvial tempat aluvial tadi. Nah akhirnya yang membuat ya dataran sedimen seperti ini gitu ya, membuat dataran sedimen seperti ini gitu. Kan kalau misalnya sebenarnya Van Anuvial ini fun fact-nya adalah dia itu seperti delta. Cuman kalau delta kan jadi di laut ya. Sementara Van Anuvial ini di darat. Jadi kalau misalnya di laut dari sungai ke laut, cuman kalau misalnya dia apa Van Anuvial ini dia di dataran tinggi, sungai, sungai, terbawa oleh air juga sedimennya ke arah kaki gunung. Karena membentuk Van Anuvial, membentuk sebuah dataran, sebuah penumpukan sedimen, cuman di kaki gunung biasanya. Nah, dan nah ini dia banjir gitu ya. Banjir ini jadi ya sangat-sangat suatu pembahasan yang sangat menarik gitu ya. Ya karena tadi banjir bisa tercipta ya karena resapannya mungkin kurang gitu ya. Dalam proses resapan yang kurang ataupun lebih yang memang bertambah dari hujan itu tadi memang gitu, memang dari alam gitu ya. Dan ini ada sebuah ilmu gitu. Saya banjir 100 tahun sekali, yang dimana banjir 100 tahun sekali adalah banjir banjir yang sangat besar terjadi ya sangat tahun sekali. Jadi ya dalam 1 tahun itu bisa terjadi 2 kali banjir besar di 1 tahun itu ataupun ya udah satu aja gitu, satu aja. Jadi ya syukur-syukur cuma sekali sekali banjir gede dalam 1 tahun ya atau juga bisa ya dalam setahun ini bisa 2 kali banjir gede itu juga bisa. Ya syukur-syukur sekali setahun. Bisa dilihat ya ini banjir gitu ya. Banjir yang bisa membawa suatu apa masa seperti mobil ataupun rumah ini bergeser bergeser cukup jauh bahkan bisa. Dan tergantung debit airnya, volume airnya gitu. Yang biasanya endapan banjir itu membawa lapisan besar kayak ya ada tanah ataupun untuk liat, tanah liat ataupun bisa lombok itu bisa dibawa oleh banjir itu sendiri. Nah itu apa banjir-banjir kan apa ada banjir banjir perkotaan, ada banjir bandang gitu ya. Jadi kalau misalnya banjir bandang itu kita bahas banjir bandang dulu. Nah banjir itu banjir bandang ini terjadi itu sangat cepat banget. Bisa dalam hitungan cuma hitungan jam dan bahkan menit dan biasanya itu di relatif relatif kecil soalnya tadi ya suatu sungai itu bisa alirannya sangat kencang ketika memang dia suatu ini dipersempit suatu alirannya itu dipersempit bukan melandai maka terjadi banjir bandang jadi ya bisa kalau intensitas hujannya tinggi atau ya memang saat itu atau memang nggak ada mangrove kayak hutan mangrove untuk tanggulnya gitu ya maka dia akhirnya terjadi banjir bandang dan bahaya utamanya adalah kecepatannya ini kan banjir bandang sangat cepat banjir bandang sehingga membuat dia itu ya bisa menghancurkan gitu karena dari saat kecepatannya ini berbicara banyak jadi ketika dua ini digabungkan maka yang menghasilkan sama dengan adalah menghancurkan gitu bisa menghancurkan gitu. Ini juga ada banjir regional atau ya banjirnya secara perlahan gitu ya atau biasanya terjadi daerah.
Bekasi gitu ya, karena memang ini adalah luapan gitu. Banjirnya pun bisa lama karena memang ini tuh butuh penguapan air, butuh evaporasi atau butuh transpirasi yang memang ya membuat ini sangat lama. Karena banjirnya nggak seperti banjir bandang yang cuma hitungan jam, hitungan menit sudah selesai banjir bandangnya. Kalau misalnya banjir regional atau banjir sungai ini banjir biasa ya sangat lama karena memang itu eh, air sungai ataupun sungai yang tadi floodplain tadi itu banyak airnya di airnya meningkat. Nah, akhirnya membuat dia butuh evaporasi yang membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan banjir bandang. Gitu. Banjir regional juga bisa disebabkan oleh ini juga tentu apa salju yang cair sehingga permukaan air laut meningkat akhirnya membuat dia menyebar ke arah kota-kota mungkin yang dekat-dekat laut sehingga membuat dia banjir gitu. Nah kalau misalnya banjir perkotaan itu ya sebenarnya urbanisasi itu bisa menyebabkan banjir perkotaan ini menjadi sangat terburuk gitu. Ketika misalnya lahan seperti ya tadi hutan ataupun tanah atau daerah resapan gitu ya terganti oleh contoh adalah ya diganti oleh eh, konblok ya ataupun bangunan-bangunan maka akhirnya daerah resapannya dia berkurang akhirnya bisa ya ini banjir perkotaannya karena ini bisa sebabkan. Dan di sini untuk mengendalikan banjir itu sendiri ya kita bisa membuat apa namanya bisa membuat tanggul ya atau yang bisa disebut lips gitu ya. Jadi kita bisa membuat tanggul buatan ya. Tanggul buatan untuk ya istilahnya menahan sungai gitu ya supaya dia nggak akhirnya dia nggak apa namanya ya dia nggak terlalu melewati batas-batas daerah perkotaan tadi gitu. Jadi saya buat tanggul. Nah, kalau misalnya jebol tanggulnya gitu ya ya udah airnya nggak tertahan ya kira lepas gitu airnya ke arah ke arah kota gitu bisa. Kita bisa bikin bendungan ya untuk fungsinya ya untuk menyimpan air gitu untuk mengontrol debit air. Jadi kita lepas airnya ini kita alirkan air ini bisa kita kontrol. Atau kita juga bisa membuat saluran bypass atau saluran buatan ini mengalirkan air berlebihnya ini mengalirkan air berlebihnya dari apa dari sungai utama atau bisa non struktural atau yang lunak-lunak gitu kita bisa membentuk ini kontrolnya adalah ya zonasi lahan banjir gitu kita membatasi suatu pembangunan di memang itu fruit plan itu dari dataran banjir tadi kalau misalnya dataran banjir dibangun lagi kota mungkin perumahan apa ya memang itu fruit plan dataran banjir ya kalau misalnya banjir ya kalau salah hal memang kita ini gitu ya dan ini adalah zonasi lahan banjir ini sangat memungkinkan banget buat kita terbantu ya ya udah nggak usah membangun di daerah kulit plan tadi gitu atau restorasi dataran banjir misalnya udah lah nggak apa-apa lah sungainya ini mengambil memang itu adalah sebuah dataran banjir dia ya udah gitu jadi ambil aja ataupun kita bisa seperti pemerintah melakukan reboisasi gitu penanaman ulang pohon kira yang gimana harapannya bisa mengontrol banjirnya gitu mengontrol banjir gitu. Nah di sini ada apa lembah sungai ya jadi lembah sungai ini dia bisa bisa mengembang gitu ya bisa mengembang ya kalau misalnya tadi kayak air terjun tadi ketika memang air terjunnya ini nggak membawa suatu sedimen bisa aja dia makin ke bawah yang akhirnya suatu misalnya ini seperti ini ya kita langsung analogikan aja biar nggak bingung
air banjir air air terjunnya di sini, Indonesia ada dataran gitu ya, di mana air terjun yang ada di sini, ketika air terjunnya nggak membawa suatu sedimen, maka ya dia akan menipis, makin dalam. Makanya kenapa banyak-banyak air terjun, banyak-banyak saya lupa namanya ya, maka dia ketika nggak membawa suatu sedimen, ya udah dia makin dalam gitu. Bahkan yang area tepinya itu 2 meter 2 meter gitu ya, maka area dalam area bawah air terjunnya gitu ya bisa sampai 5 meter 6 meter gitu ya, karena memang seperti itu gitu, jadi bisa ke bawah, pengikisannya itu bisa ke bawah gitu. Dimana kalau lihat dari sini, jadi nah ini air terjun sini dia bisa di bagian sini, bagian tengahnya ya, bagian tengah sini itu bisa mencapai 10 meter, sementara bagian sininya ya ya udah dia mungkin 2 meter, semeter, 1,5 meter. Nah, sedalamnya bagian sini. Ya karena apa? Ya tadi, dari sini, air yang ngalir ke bawah sini, kita dia nggak membawa sedimen, bisa aja, dan bisa saja gitu ya, bisa saja terjadi bahwa daerah sini sangat-sangat dalam, ya, sangat dalam, ya, karena erosi. Nah, atau bahkan sungainya ini bisa dia larinya ke bawah, ke erosi biasa. Ya, karena memang air sungai kan kita nggak ada yang tahu ya, namanya air gitu ya, ketika dia bisa ke bawah dia erosi ke bawah, ya akhirnya dia membentuk sebuah seperti ini poli gitu, dua lembah, dan lembah ini terbentuk ya karena awalnya pada dasarnya dia sungai yang akhirnya menunjukkan ada waktu yang begitu lama, jutaan tahun, bahkan ribuan tahun, bahkan jutaan tahun, puluhan juta tahun, yang bisa membentuk dasar lembah seperti ini. Ya, karena memang awalnya seperti ini, dan ketika dia ke bawah akhirnya gitu ya, akhirnya makin erosi ke bawah, dan akhirnya terbentuklah ya seperti ini gitu loh. Dan kita bisa lihat di gambar ini, yang dimana ini adalah suatu apa tingkat dasar ya, atau tingkat terendah dari sebuah erosi gitu ya, sebuah erosi tadi, yang dimana erosi ke bawah ini dikenal sebagai tingkat dasar atau batas teoritis untuk erosi permukaan bumi gitu. Jadi dia akan erosi ini akan terus berlangsung hingga dasar sungai, hingga ke dasar sungai gitu, seperti ini. Jadi dia akan tererosi terus sampai ya biasanya kali ini ya, akan ke batas sungai. Karena batas sungai di sini gitu ya, mungkin batas sungai di situ ya, maka erosi akan sampai situ gitu. Dan di gambar 16B ini adalah ketika namanya, air lautnya itu tidak mengalir ke laut, air sungainya itu tidak mengalir ke laut. Nah, jadi nggak terkait, dan akhirnya dia membentuk lembah gitu. Dan lembahnya bisa 86 meter gitu ya, bisa sangat-sangat dalam, tergantung memang pengisahannya berapa lama, dan akhirnya itu bisa bertahan berapa lama, berapa tahun di situ. Itu bisa pengisahannya bisa makin menujam ke dalam gitu, yang pastinya membutuhkan waktu itu gitu. Atau danau ataupun bendungan juga di gambar C ini, ya kita bisa membentuk bendungan gitu ya, sebagai sungai ini nanti sebuah reservoir gitu. Kita membangun dam ataupun bendungan ya untuk tingkat dasar sementara untuk semua air gitu ya. Jadi kenapa dibangun bendungan ya, memang fungsinya yang pertama dari reservoir atau air, untuk tadi juga tadi bisa menanggulangi banjir, atau juga memang kita gimana sih cara manusia membuat titik dasar suatu air ya, ini tadi titik dasar suatu air bisa dibangun oleh dam gitu. Ya awalnya mungkin ketika ada mungkin ke bawah gitu ya, ke bawah, ini air laut di sini, dalam di sini ke bawah kan,
Dan akhirnya ya udah kita buat bendungan aja deh. Akhirnya kenapa fungsi buat bendungan? Ya buat airnya ini dia bisa suatu titik dasarnya aja, sehingga nanti air-air sebelah bendungannya ini bisa menjadi suatu base level atau titik dasar. Jadi sama gitu loh. Permukaannya itu jadi sama. Dari gambar apa? Ada juga namanya kotak sungai itu tergradasi loh, Mbak. Jadi kalau misalnya sungainya itu tergradasi, dia ya airnya itu nggak teratur ya gitu. Ya. Misalnya kayak seperti nah ini tuh airnya yang nggak teratur ini tidak tergradasi. Sehingga kalau misalnya airnya teratur, nah ini artinya sungainya tidak tergradasi. Gitu. Kalau misalnya misalnya gambar yang atas, ya itu nggak terlalu degradasi, belum tergradasi. Ya karena air sungainya tadi ya masih ya masih mantul-mantul gitu ya, masih mantul-mantul gitu. Sehingga belum tergradasi. Dan kalau misalnya sudah tergradasi, maka dia akan membentuk seperti ini, membentuk sesuatu kurva yang sangat lurus, gitu. Seperti kurva itu, sangat lurus dan tikungannya halus gitu ya. Kan tadi yang kita bahas juga kan pendekatan apa peningkatan sungai, kecepatan sungai bisa menyebabkan peningkatan gradien, peningkatan kemiringan gitu. Ya karena memang kecepatan sungai itu bisa air yang lebih cepat bisa mengikis atau mengerosikan suatu sedimen itu bisa lebih cepat dan juga lebih besar volumenya dibandingkan memang yang kecepatan sungai ini lambat gitu. Sehingga membuat gradien yang membuat suatu cekungan yang tadi sini cekungan yang ini bisa menjadi lebih halus gitu. Juga di sini ada erosi lateral ya, erosi lateral, lateral, yang dimana erosi ini adalah bisa saja terbentuk dari arah sini, itu masih dataran-dataran gitu ya, masih ya dinding gitu ya, sebuah dinding, dan akhirnya ketika aliran sungainya ini melebar gitu ya, dia bisa tererosi. Area apa batu-batu ini yang sangat tinggi-tinggi ini bisa tererosi oleh airnya, tererosi oleh air. Dari awalnya seperti ini, untuk seperti ini, dan akhirnya membentuk seperti ini gitu. Kalau terbentuk seperti ini ya membuat dia tererosi kan, akhirnya lama-lama konturnya masih bisa ada gitu. Yang itu namanya erosi lateral, si lateral. Nah cuman kalau misalnya erosi ke hulu, jadi misalnya contoh ada sungai gitu ya. Contoh uh, erosi ke hulu ya, jadi pertumbuhan lembah ke arah hulu dari sumber aslinya gitu. Misalnya contoh adalah di gambar tiga apa di gambar ini. Jadi dia tuh erosinya dari erosi ke hulu. Jadi makin lama dia ya erosinya ke arah samping. Ya. Ketika memang dia turun gitu, memang alirannya turun, tapi dia bisa ke arah samping samping gitu. Karena memang ya dianya mengikis batuannya itu lebih contoh arah lurusnya, batuannya lebih lama gitu ya, lebih lama terkikis, sehingga yang membuat dia itu terkikisnya ke arah samping duluan, yang dimana arah samping kanan kirinya ini, arah samping kanan kirinya adalah suatu batuan yang memang mudah terkikis duluan. Ya udah akhirnya mereka ya terkikis duluan kanan kirinya dibandingkan dengan yang lurus tadi. Yang lurus tadi mungkin lebih lama terkikisnya ya karena memang batuannya lebih keras gitu ya. Nah kalau misalnya kanan kirinya ini dia batuannya lebih lebih mudah kaku, lebih mudah terkikis, maka ya
akan terkikis dulu, itu namanya erosi ke hulu. Nah, terus itu namanya teras sungai. Ya. Jadi teras sungai sih apa sih gitu ya. Jadi teras sungai itu ketika ketika apa tadi ya, fluid plan-nya tadi kan, fluid plan itu dari arah sungai itu membawa suatu sedimen-sedimen yang dimana ketika fluid plan juga secara logika sedimennya itu menyebar juga dong. Nah ketika sedimennya menyebar, dia kira sungainya kan nanti kembali lagi ke arah sungai, ke arah sungainya, dan meninggalkan sedimen. Nah sedimen-sedimen tadi ini, waktu yang terendap tadi ini menyebabkan adanya dataran atau cara sungai gitu. Jadi ada ya udah seperti teras gitu ya, terasnya yang seperti sawah gitu ya, makin makin ke atas. Ya tadi terbentuk ya karena apa tadi, sungai, karena banjir, sungai membawa sedimen ya, udah pasti kalau sedimen ke arah samping-samping ke arah floodplain, akhirnya sungainya kembali lagi, tapi sedimen ini nggak kembali lagi ya. Sedimen yang dibawa oleh sungai ke atas ke floodplain dataran nggak kembali lagi, jadi sedimennya tetap, endapannya tetap, sungainya ini baru yang mengarah balik lagi ke arah sungainya itu, gitu, ke arah sungainya itu, dan akhirnya membuat sedimennya ini endapannya ke sedimen ini membuat suatu daratan, dan akhirnya terbentuknya daerah sungai seperti gambar-gambar gitu ya. Ya, seperti ini. Nah, ini terbentuk ya karena tadi dari endapan sungai, endapan sedimen sungai tadi mengendap, dia nggak dibawa lagi langsung ya karena tadi kecepatannya lambat, dan mungkin yang terbawa, cuman yang ringan-ringan saja ke bawah, tapi yang endapan yang sangat yang sudah bermasa lumayan berat ini, maka ya dia akan terendap atau akan menyisa di daerah dataran dan akhirnya membuat daerah sungai. Ya. Dan kalau misalnya ada minder juga ya, Pak, suatu sekolah, sekolah minder ya, yang berliku-liku gitu, seperti yang kalapan, seperti bukan yang kalapan itu, seperti es gitu ya. Dia akan terus mempertahankan mindernya, jadi buat apa? Ya, kalau saya cut off ya, erosi, di sini juga erosi, yang telah kita pelajari di kita sebelumnya. Bahwasanya minder ini bisa uh, menyebabkan erosi di yang ada lingkaran penghuni ini tadi gitu ya. Ya, tapi dia tidak tererosi, dia tetap tertahan. Itu namanya minder terkotak. Jadi dia erosinya adalah ke bawah. Jadi yang telah kita pelajari di atas tadi ya, itu, gitu ya. Jadi dia pengendapannya, erosinya itu ke bawah, ya. Erosinya ke bawah. Jadi dia erosinya bukan lurus-lurus nabrak-nabrak gitu. Jadi dia erosinya ke bawah. Ya. Awalnya seperti ini, terus dia nggak mau cut off di daerah sini, dia nggak mau cut off di daerah ini, dia mempertahankan minder, mempertahankan liku-liku. Yang terjadi apa, yang terjadi adalah erosi ke bawah ini gitu. Oke teman-teman, mungkin itu saja video dari aku, kurang lebihnya mohon maaf, dan apa, aku mohon maaf kalau misalnya aku penjelasannya ada yang kurang atau apapun, karena kita sama-sama belajar, dan aku ingin menyatakan bahwasannya adalah sungai adalah agen geologi yang dinamis. Dia dapat berubah-ubah dan kita nggak bisa menghindarkan itu. Dan untuk memahami siklus geologi ini ya, mekanika aliran, gitu ya, alur darahnya, atau evolusi bentuk yang tadi ada mindernya tadi, memberikan kita wawasan untuk kita berkritis tentang bagaimana bentang alam ini dapat terjadi, dapat terbentuk gitu. Mudah-mudahan kita memahami pemahaman seperti ini gitu. Pemahaman ini bisa memahami atau bisa terbentuk seperti ini gitu ya. Kita dapat merencanakan mitigasi ataupun perencanaan awal untuk banjir tadi, mengelola banjir ataupun mengelola sumber daya air yang bagaimana sangat penting untuk masa depan tadi gitu. Oke, mungkin ini saja video dari aku dari chapter 16, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.